Beberapa hari lalu, ketika saya membuka situs internet, saya membaca sebuah headline berita berjudul "Survei Gen Z cenderung mengalami isu mental health dan insecure saat bekerja". Kemudian saya buka link tersebut dan saya baca beritanya. Tertulis bahwa pada lingkungan kerja, Gen Z, terutama fresh graduate, mengalami insecure atau rasa tidak percaya diri atas dirinya sendiri dan apa yang dia kerjakan. Hal tersebut tentu saja menghambat Gen Z tersebut dalam eksplor dunia yang lebih luas dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Jika hal tersebut terus-terusan terjadi, maka dampaknya akan dialami sendiri oleh Gen Z tersebut. Baiklah, perkenalkan saya Rivenda Lulukol Bikinanti. Di sini akan membahas mengenai insecurities atau insecure. Pada era ini, saya, Anda, mereka, dia, bahkan kita semua seringkali mendengar kata insecure. Bahkan beberapa pihak seringkali menerapkan kata insecure dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya, apa sih insecure itu? Insecure itu merupakan perasaan seseorang di mana orang tersebut merasa tidak aman, timbul rasa cemas, gelisah yang dipicu dan disebabkan oleh tidak yakin, tidak puas atas kapasitas pada dirinya sendiri. Dapat disimpulkan atau lebih singkatnya kita dapat menyimpulkan bahwa insecure ini merupakan rasa tidak percaya diri yang dialami seseorang karena menurut mereka kapasitas dirinya itu masih kurang. Pernah mengalami insecure? Mungkin sebelum kita membahas banyak mengenai insecure ya, kita coba atau saya coba bercerita mengenai insecure yang pernah saya alami, dan saya rasa semua orang juga pernah mengalami rasa insecure. Beberapa tahun lalu ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya pernah mengalami insecure yang cukup hebat, terutama insecure pada aspek fisik, di mana saat itu saya benar-benar mengurung diri, tertutup pada semua orang, sulit beradaptasi, dan tidak bisa berkembang. Sampai akhirnya saya menemukan seseorang yang dapat memotivasi dan memberi saya nasihat bahwa apabila saya terus-terusan seperti itu, bagaimana saya bisa berkembang dan bagaimana saya bisa menunjukkan potensi dan kemampuan saya kepada orang lain. Dengan begitu saya berusaha dan belajar untuk menghilangkan rasa insecure tersebut. Setidaknya saya dapat mengurangi rasa insecure tersebut agar rasa insecure tersebut tidak menjadi penghambat saya berkembang. Oke, dari tadi kita membahas soal insecure. Sebenarnya apa sih penyebab dari insecure tersebut? Sebenarnya penyebab dari insecure itu banyak dan ada banyak aspek yang bisa menyebabkan seseorang insecure. Cuma di sini saya akan menyebutkan saya merangkum dalam 4 faktor. Yang pertama adalah penampilan fisik, di mana penampilan fisik ini berkaitan dengan bentuk tubuh seseorang atau bentuk organ seseorang seperti hidung yang mancung atau hidung yang pesek, atau bentuk tubuh seseorang yang mungkin mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki, tubuh yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan standar ketampanan atau kecantikan rakyat Indonesia. Dengan begitu, sangat memungkinkan timbulnya rasa insecure pada diri seseorang. Kemudian yang kedua itu mengenai kemampuan. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan antar pribadi maupun antar orang. Tapi kita dapat membedakan bagaimana seseorang bisa menggali dan mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang kurang atau belum mengembangkan atau mengasah kemampuannya sendiri, mungkin akan merasakan insecure terhadap orang yang emang kemampuannya udah di atas batas atau sudah sangat tinggi. Hal itu mungkin saja untuk menimbulkan rasa insecure pada orang yang kemampuannya masih rendah. Kemudian ada hubungan interpersonal, di mana ini adalah hubungan antar pribadi atau antar personal, antar orang per orang. Bagaimana dalam hubungan tersebut pasti ada komunikasi, dan dalam komunikasi tersebut bisa saja memungkinkan timbulnya suatu hal yang kurang mengenakan dan ujung-ujungnya pada rasa insecure dan tidak percaya diri pada salah satu pihak. Dan yang terakhir ada prestasi. Kita sebagai mahasiswa tentu berbondong-bondong mencari banyak prestasi, tetapi kita juga tidak bisa menyamaratakan prestasi antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya.
Terkadang seseorang mahasiswa yang memiliki satu prestasi akan merasa insecure, akan merasa kurang apabila dirinya itu melihat mahasiswa yang memiliki 5 bahkan 10 prestasi. Begitu sehingga beberapa hal yang tadi saya sampaikan tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya suatu rasa insecure yang muncul pada pribadi seseorang. Baiklah, di sini juga ada dampak dari insecure. Beberapa artikel atau jurnal mengatakan bahwa insecure sebenarnya baik apabila pada porsi yang tepat, karena insecure itu bisa menjadi pemantik untuk kita itu menjadi orang yang lebih baik. Tetapi apabila insecure terus-menerus terjadi, bahkan melewati kapasitas yang seharusnya, itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Di sini saya merangkum 4 dampak dari insecure yang mungkin terkesan lebih ke arah negatif. Yang pertama, kesehatan mental. Apabila seseorang terus-menerus merasa insecure, itu bahkan kesehatan mentalnya bisa terganggu karena akan ada perasaan cemas yang terus-menerus, gelisah, sehingga hal tersebut bisa saja berdampak pada kesehatan mental orang tersebut. Kemudian adalah sulit berkembang. Orang yang insecure, orang yang nggak percaya diri, itu cenderung akan menutup dirinya, sulit beradaptasi. Padahal bagaimana kita berkembang di depan orang lain, di depan orang banyak itu ya dengan kita menunjukkan apa yang kita punya gitu. Menunjukkan apa yang bisa kita tunjukkan, apa yang bisa kita banggakan di depan orang lain. Tapi ketika orang insecure secara terus-menerus nggak mau menunjukkan potensinya, itu akan menghambat perkembangan dari diri kita sendiri. Kemudian menutup diri, yang tadi sudah saya bilang, orang yang insecure atau yang terus merasa tidak percaya diri secara terus-menerus akan cenderung menutup diri dan enggan untuk membuka diri untuk orang lain. Sebatas berkenalan pun, kadang orang yang sudah sangat insecure itu akan sulit. Kemudian sulit beradaptasi, di mana orang yang insecure lagi-lagi akan merasa sulit beradaptasi apalagi di depan orang banyak seperti itu. Karena mereka merasa aku nggak pantas atau aku nggak cukup baik untuk berinteraksi dengan mereka, sehingga orang yang insecure itu akan stuck di lingkungan yang itu saja dan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, dari adanya insecure, rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, jadi kita tuh harus apa sih biar kita itu bisa mengesampingkan sedikit rasa insecure itu, bahkan menghilangkan rasa insecure itu? Ya kita harus menerapkan self love atau mencintai diri sendiri. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk menerapkan self love. Yang pertama, kenali diri sendiri dengan baik. Oke, kita tuh harus kenal sama diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin dihargai orang, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita beradaptasi dengan orang dengan nyaman, itu kita bakal tahu, kita akan tahu dengan cara ketika kita sudah mengenali diri sendiri, dan itu akan mempermudah kita dalam mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah kenal sama diri kita sendiri, otomatis kita akan mencintai diri kita sendiri lebih mudah. Kemudian ada ubah mindset negatif. Ini mungkin nggak semua, cuma rata-rata, bahkan diri saya sendiri ketika saya mengalami insecure itu, mindset itu negatif terus, karena saya selalu berpikir, oh orang itu kayaknya terganggu dengan saya, terganggu dengan apa yang saya punya. Nah, kita harus mengubah mindset tersebut menjadi mindset yang positif. Kita harus berpikiran positif dengan kemampuan yang kita punya, bahkan kekurangan yang kita punya. Karena kita tuh bukan Tuhan yang sempurna. Kita dapat mengurangi kekurangan tersebut dan mengembangkan diri kita dengan pikiran positif yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada kembangkan minat atau hobi yang dimiliki. Saya yakin semua orang pasti memiliki hobi, memiliki minat, memiliki kesukaan terhadap suatu hal. Kita dapat mengembangkan hobi tersebut sehingga hobi tersebut bisa menjadi prestasi, sehingga hobi tersebut dapat menghasilkan uang, sehingga hobi tersebut dapat membanggakan bagi semua orang. Itu sangat bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan meninggalkan rasa insecure yang kita punya. Dan yang terakhir ada melakukan kegiatan untuk self improvement. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Karena tanpa sadar hal-hal tersebut itu bisa meningkatkan rasa cinta pada
pada diri kita sendiri dan menghilangkan rasa insecure karena kita terbiasa bertemu orang, karena kita terbiasa untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita dapat meningkatkan rasa self love dan mengurangi rasa insecure pada diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan, bisa relate bagi orang-orang yang memiliki rasa insecure, dan bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya sendiri untuk meningkatkan rasa cinta saya terhadap diri saya sendiri. Terima kasih.